Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku semua dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan mendapatkan rezeki yang melimpah. Amin. Amin ya robbal alamin. Hari ini saya ingin membahas satu komponen. Apakah itu? Ini dia. Ini yang akan saya bahas pada saat ini. Ini adalah namanya kiprok atau regulator. Di sini yang akan saya bahas adalah pertama fungsinya, terus kedua gejala kerusakannya itu apa saja, seperti itu ya. Yang pertama saya akan membahas masalah fungsi dari komponen ini ya, fungsi dari komponen ini. Nah, komponen kendaraan bermotor itu memanglah penting untuk dijaga dan dirawat secara teratur. Nah, salah satu komponen kelistrikannya itu ini yang penting dan perlu diperhatikan ya, selain aki ya. Ini adalah kiprok atau yang bisa disebut rectifier regulator, bahasa kerennya seperti itu. Tapi ada juga yang menyebut kiprok, ada juga yang menyebut regulator, itu sama sajalah. Nah, regulator ini berpengaruh ya, sangat berpengaruh terhadap awet atau tidaknya sebuah aki. Selain itu, komponen inilah yang biasanya harus diperiksa saat terjadi masalah pada kelistrikan motor dan pengapian. Nah, sebenarnya komponen ini memiliki kegunaan untuk apa? Ya, akan saya jelaskan, semoga bisa dipahami. Seperti itu. Yang pertama adalah fungsi kiprok motor. Kita harus paham sebenarnya apa fungsi kiprok motor. Nah, kiprok ini berfungsi untuk menstabilkan arus dan tegangan yang mengalir dan selanjutnya dialihkan ke aki. Jika arus terlalu besar mengalir ke aki, bisa terjadi kondisi overcharge atau kelebihan arus ya. Itu juga tidak baik. Nah, sebaliknya, kalau arus yang mengalir ke aki terlalu kecil, maka sistem pengisian tidak maksimal dan akan menyebabkan aki tekor atau drop ya. Maka sistem pengisian ini perlu diperhatikan. Jadi tegangan dan arus yang mengalir ke aki harus dalam kondisi seimbang jumlahnya. Nah, biasanya arus yang keluar dari kiprok ini menuju ke aki dalam kondisi hidup ya, kita tes menggunakan multitester itu, arus yang keluar dari sini harus lebih dari 13 volt, maksimal 14 volt, 5 ya. 14, kalau arus yang dikeluarkan dari kiprok ini mencapai 14,5, insya Allah ya, aki akan terjaga dengan baik, aki tidak mudah tekor. Jadi seperti itu. Selain itu, kiprok juga memiliki fungsi lain, yaitu mengubah arus menjadi satu arah. Arus AC yang dihasilkan oleh spool kemudian masuk ke kiprok diubah menjadi arus DC. Ini terjadi karena arus yang masuk ke aki harus dalam keadaan arus DC ya. Arus yang keluar dari kiprok ini harus DC karena dia salah satu kabelnya nanti ada yang menuju ke aki. Kan aki itu arusnya DC, harus satu arah ya. Fungsi lain dari kiprok adalah untuk menstabilkan arus ke lampu depan dan belakang ya. Jadi ini untuk fungsinya untuk menahan kelebihan arus ya. Jika arus yang masuk ke lampu berlebihan, maka bohlam lampu bisa dipastikan akan putus ketika digas di putaran tinggi ya. Karena mungkin itu adalah kerusakan yang terjadi pada kiprok, sudah tidak bisa menstabilkan arus lagi yang menuju ke lampu, berakibat lampu menjadi putus.
dipahami ya. Nah, sekarang gejala kerusakan pada kiprok. Nah, setiap komponen kendaraan bermotor bisa mengalami kerusakan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai gejala, baik karena kurang perawatan maupun karena memang sudah aus. Nah, di sini kiprok adalah komponen yang berperan penting. Jika rusak, maka harus segera diganti. Jika kondisi yang terjadi demikian, maka yang terjadi adalah terganggunya sistem kelistrikan kendaraan Anda. Itu sudah jelas. Biasanya komponen kelistrikan ini cepat rusak jika Anda sering memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, ya. Otomatis kan arus yang masuk ke sini itu semakin tinggi juga. Hasil kiprok memang mengalami overheating, ya, mengalami overheating. Nah, pada dasarnya gejala kiprok yang rusak bisa dikenali dengan mudah. Sebaiknya kita sering memeriksa komponen ini agar bisa mengetahui kondisinya. Kemudian apa saja gejala kerusakannya? Nah, ini saya sudah membuat list daftar kerusakan atau gejala kerusakan pada kiprok ini apa saja biasanya. Gejala kerusakan dari komponen ini, ya. Untuk mengetahuinya, makanya kita harus sering-sering memeriksakan atau mengecek kondisinya ini. Nah, berikut ini gejala kerusakannya. Yang pertama adalah lampu, ya, sering mati. Yang jelas lampu depan, lampu belakang itu sering mati. Tanda rusak yang pertama pasti itu lampu sering mati. Meskipun mudah diganti dengan yang baru, ya. Cirinya bisa kita lihat saat lampu motor tiba-tiba mati saat kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi. Akibatnya kiprok tidak bisa membatasi tegangan yang masuk ke bagian lampu. Jika terjadi kondisi tegangan berlebihan, lampu motor seketika akan putus. Nah, hal yang dapat kita lakukan jika mengalami kondisi itu, sebaiknya memeriksakan tegangan arus yang menuju ke lampu, ya. Bandingkan dengan lampu tegangan normal, ya. Jadi arus yang masuk ke lampu itu ketika keluar dari sini dia menuju ke lampu, maka arus yang masuk itu berkisar 12 volt lah, ya. 12 volt. Karena kalau lebih dari itu, jelas lampu itu dia akan mati. Kemudian ciri kiprok rusak yang kedua adalah aki mungkin mudah tekor. Keadaan aki yang tekor bisa menjadi salah satu ciri rusaknya kiprok. Nah, gejala ini bisa kita kenali saat sebelum motor dijalankan. Saat komponen kelistrikan ini rusak, ya, kiprok ini rusak, input listrik tidak bisa menutup kelistrikan motor secara sempurna, ya. Tidak bisa mengisi kelistrikan motor secara sempurna, ya. Berbeda saat kondisi baik, tegangan baterai stabil dalam angka 12 volt. Dampak yang ditimbulkan mengakibatkan listrik dalam baterai itu terkuras. Selain itu, aki menjadi mudah drop, tekor. Hal ini terjadi jika terdapat tanda bahwa starter motor mati dan klaksonnya bersuara seperti, ya, tidak kuat lagi untuk diklakson, ya, seperti itu. Nah, bukan saja kondisi aki yang menjadikan tekor, tetapi gejala ini bisa terjadi, ya, akibat kiprok yang rusak. Ya, saya ulangi, bukan saja kondisi aki yang sudah rusak atau tekor,
Tetapi gejala ini bisa terjadi akibat kiprok yang rusak. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kita tidak perlu tergesa-gesa mengganti aki motor. Sudah banyak nih kejadian. Ada konsumen datang ke bengkel, katanya akinya tekor, minta ganti aki. Oke, diganti akinya. Setelah pemakaian 2 minggu atau lebih lah, balik lagi ke bengkel, tekor lagi akinya. Berarti ini penyebabnya kan memang sebenarnya terletak bukan pada aki, ya. Maka kita tidak perlu tergesa-gesa mengganti aki. Untuk itu, teman-teman semua, bagi yang belum tahu, ketika mengalami permasalahan ini, datanglah ke bengkel, ya, ke bengkel langganan Anda yang Anda percayai, seperti itu. Suruh ngecek secara keseluruhan, ya, apakah memang akinya yang sudah tekor, atau ada memang kiproknya yang sudah tidak bagus lagi, atau sepulnya yang tidak bagus. Konsultasilah dengan bengkel langganan Anda, seperti itu. Jadi jangan terburu-buru untuk mengganti aki motor. Loh, bisa saja aki motor itu masih bagus, ya, seperti kejadian yang saya sebutkan tadi, ganti motor, aki motor ya, maksudnya ganti aki motor. Ternyata akinya tekor lagi. Datang lagi ke bengkel, ganti lagi aki, dipasang lagi. Nanti 2 minggu atau 3 minggu berikutnya tekor lagi. Itu kan berarti bukan permasalahan pada aki. Nah, bisa dipastikan itu yang menjadi masalah. Ya, kita harus cek. Kemungkinan terbesar itu adalah kiprok, ya. Terus yang berikutnya adalah tampilan lampu depan itu biasanya redup, ya, sudah tidak terang lagi. Lampunya redup. Jika kita menyalakan komponen yang berhubungan dengan listrikannya, kondisi ini akan mempengaruhi cahaya lampu, ya. Sedangkan saat kita mengendarai sepeda motor dengan RPM yang tinggi, lampu kembali menyala terang. Nah, akan tetapi usahakan berkendara dengan kecepatan standar agar tidak memicu kiprok cepat aus. Nah, cara ini bisa menjadi antisipasi agar lampu motor juga tetap menyala terang, ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya jelaskan. Terus yang berikutnya adalah sepeda motor yang tiba-tiba mati. Ketika komponen kiprok mati, akibatnya seluruh komponen kelistrikan tidak dapat berfungsi sebab komponen ini tidak mendapatkan pasokan, ya, tidak mendapatkan pasokan listrik. Hal ini mengakibatkan tegangan aki motor yang menjadi drop dan sepeda motor pun akan mogok, mati total, atau bahkan mesin tidak dapat dihidupkan sama sekali. Nah, biasanya kalau motor-motor yang tiba-tiba mati, ya, karena kita tidak tahu nih, karena yang namanya tipe motor itu ada 2 macam. Ada motor yang menggunakan sistem pengapaian AC, ada juga motor dengan menggunakan sistem pengapaian DC. Contohnya kayak seperti Jupiter MX, ya. Jupiter MX itu mengandung sistem pengapaian DC. Jadi ketika komponen ini mati, maka pengapian itu tidak akan terjadi. Jadi motor tidak bisa dihidupkan, seperti itu, ya. Biasanya ini motor-motor dengan merek Yamaha banyak menggunakan komponen sistem pengapaian DC. Nah, sekarang apa sih akibat dari kerusakan kiprok? Nah, kiprok yang rusak bisa mengakibatkan sepeda motor tidak dapat menyala. Jika memang motor ini mengandung sistem pengapaian DC, ya. Nah, hal ini karena pasokan listrik tidak dapat mengalir masuk ke komponen listrik lainnya. Contoh misalnya tidak dapat mengalir ke
CDI, seperti itu ya. Alhasil motor akan mati total, tidak hidup. Nah, namun demikian pada dasarnya bisa dikatakan akibat dari kerusakan ini akan terasa secara bertahap sesuai dengan tingkat kerusakan kiprok. Apabila kerusakannya sangat parah, otomatis motor bisa jadi memang akan mati total. Sebaliknya, jika kerusakan tidak begitu parah, maka akibat yang ditimbulkan pun juga masih standar. Katakanlah sebagaimana gejala awal, di mana lampu akan mulai redup atau aki akan mulai berkurang kinerjanya. Nah, mengingat akan hal tersebut, artinya mengetahui tingkat kerusakan sejak dini akan lebih baik. Dengan demikian, kita bisa memutuskan harus segera mengantisipasinya atau tidak sebelum terlambat dan akibatnya pun semakin parah. Nah, kemudian tips perawatan kiprok ya, tentunya mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya, biasanya seperti itu. Nah, mencegah sebelum memperbaiki tentu adalah hal yang sangat penting dilakukan. Hal ini juga berlaku untuk komponen motor yang satu ini nih ya. Akan lebih baik jika kita melakukan perawatan yang tepat supaya tidak mendapati akibat yang cukup fatal ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, lalu bagaimana perawatannya ya? Yang pertama adalah cek rutin sistem kelistrikan ya. Kita harus secara berkala mengecek sistem kelistrikan, termasuk adalah komponen ini ya. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan pengecekan sistem kelistrikan secara rutin. Sistem kelistrikan ini maksudnya adalah ya, sistem kelistrikan ini maksudnya adalah semua komponen secara menyeluruh. Tentu saja komponen yang sedang dibahas ini yaitu kiprok ini juga termasuk ya, harus kita cek. Dengan melakukan pengecekan rutin terhadap sistem kelistrikan, jika ada masalah akan segera kita ketahui, termasuk jika terjadi komplikasi dalam komponen ini nih ya, penyakitnya sudah komplikasi dengan komponen kelistrikan yang lain. Hal ini adalah aspek yang sangat penting dalam hal pencegahan. Terus nah, teman-teman semua bisa lakukan diagnosa sendiri terhadap komponen ini. Jika hanya ingin memastikan bagaimana kondisi komponen ini, maka melakukan diagnosis mandiri adalah pilihannya ya. Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan di sini ya. Di antaranya caranya adalah mengecek tegangan komponen. Tegangan yang sehat adalah dua belas volt sampai 14 volt ya. Selain itu, pemeriksaan juga diperlukan pada kabel ground ya. Kabel massa juga perlu kita periksa nih, yang menempel pada bodi motor. Seperti itu ya. Jadi semua itu harus saling harus saling kita periksa lah, kita cek kondisinya. Nah, mudah-mudahan sampai di sini mengenai informasi tentang kiprok ini bisa dipahami ya. Nah, berkaitan dengan perawatan dan perbaikannya, memang akan lebih baik jika masalah di atas itu sedini mungkin kita atasi. Jika masalahnya hanyalah error kecil, maka bisa diperbaiki secara mandiri. Sedangkan untuk mengatasi kerusakan yang parah, teman-teman bisa mengganti komponen dengan yang baru. Tentu saja dalam hal ini sangat disarankan Anda menggantinya di bengkel resmi
Sebenarnya tidak di bengkel resmi pun tidak masalah, di semua bengkel pun sama saja. Yang jelas komponennya ini diusahakan itu memang harus menggunakan komponen-komponen yang asli. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa dipahami. Mohon maaf teman-teman semua bagi yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Baiklah teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, bisa teman-teman terapkan, teman-teman bisa lebih paham ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.